Oke, di zaman serba canggih kayak sekarang, dunia gaming udah berkembang luar biasa cepat. Dulu, kalau kita mau main game PlayStation, satu-satunya cara ya beli konsolnya PS1, PS2, PS3, dan seterusnya. Tapi sekarang beda cerita. Cuma bermodalkan HP dan koneksi internet, kamu udah bisa mainin game-game PlayStation favorit. Jadi muncul pertanyaan yang sering banget ditanyain gamer kekinian. Lebih worth it main PlayStation di HP atau di konsol aslinya? Jawaban dari pertanyaan itu ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan, karena keduanya punya kelebihan kekurangan dan tentu saja cocok untuk tipe gamer yang berbeda. Hari ini kita bahas semuanya secara tuntas. Nah, kenapa sekarang banyak yang main PlayStation itu di HP? Dulu main game di HP itu kayak hiburan alternatif, tapi sekarang udah jadi gaya hidup. Banyak yang mulai main game berat di HP karena udah makin praktis dan powerful. Apalagi dengan hadirnya fitur kayak PS Remote Play, kita bisa streaming langsung game dari PS5 atau PS4 ke layar HP. Bahkan kalau nggak punya konsol, emulator seperti PPSSPP atau Aider XX2 bisa jadi solusi main game PS lawas kayak PS2 atau PSP. Alasannya simple, HP itu selalu ada di tangan, nggak ribet, bisa dibawa kemana-mana. Kamu bisa main sambil rebahan di perjalanan atau bahkan saat istirahat kerja. Buat gamer yang nggak punya waktu buat duduk di depan TV, HP jadi solusi yang menarik banget. Tapi tentu saja semua itu ada harganya. Dan bukan cuma soal uang, tapi juga soal pengalaman main. Nah, kelemahan main game PlayStation itu di HP itu kita nggak bisa tutup mata dari fakta kalau pengalaman main di HP belum bisa ngalahin konsol dalam banyak hal. Pertama, soal grafik. Meski banyak HP flagship sekarang udah punya layar 120 Hz dan resolusi tinggi, kualitas visual dari game PlayStation tetap dikompresi saat di streaming ke HP. Bayangin kamu main God of War yang penuh detail, tapi tampilannya turun resolusi karena internet lemot, rasanya tuh pasti beda jauh. Kedua, soal koneksi internet. Remote play atau cloud gaming sangat tergantung pada jaringan. Kalau sinyalmu nggak stabil, jangan harap bisa main game itu dengan lancar. Delay, patah-patah, bahkan disconnect bisa bikin kesel sendiri. Ketiga, kontrol. Memang sekarang kita bisa pakai controller Bluetooth di HP, tapi tetap aja feel-nya tuh berbeda. Misalnya controller DualSense itu kan, nah punya fitur adaptive trigger dan haptic feedback yang hanya bisa kamu rasakan di konsol bukan di HP. Dan terakhir, ada juga masalah kompatibilitas. Nggak semua game bisa jalan di HP, apalagi lewat emulator. Ada banyak game eksklusif yang butuh lisensi resmi dan nggak bisa akses di sembarangan. Nah, kenapa konsol tetap jadi raja? Walau teknologi HP makin maju, kenyataannya konsol PlayStation tetap jadi andalan gamer serius. Ya, bayangin kamu duduk di depan TV 4K, pegang controller yang punya feedback realistis, dan tenggelam dalam game seperti The Last of Us, Spider-Man, dan segala lainnya. Semua visualnya tajam, audionya itu sinematik, dan gameplaynya benar-benar imersif. Pengalaman itu nggak akan kamu dapatkan dari HP. Sepowerful apapun speknya, konsol memang dibuat khusus buat satu hal, yaitu main game. Sistem operasinya, arsitekturnya, hardware-nya, dan semua fiturnya dioptimalkan untuk memberikan performa terbaik saat gaming. Bahkan kamu main game offline, nggak perlu mikirin sinyal, nggak takut buffering, dan nggak ada risiko disconnect. Semuanya terasa stabil, serius, dan fokus. Inilah alasan kenapa gamer profesional, streamer, dan kolektor tetap setia sama konsol. Tapi tentu saja, semua kemewahan itu datang dengan harga. Konsol nggak murah, belum lagi kalau kamu pengen beli game original, langganan PS Plus, headset, atau bahkan layar TV besar. Jadi ya investasi yang nggak kecil. Jadi pilih yang mana? Jawabannya sebenarnya kembali ke kebutuhan pribadi dan gaya main kamu. Nggak semua gamer butuh grafis ultra atau suara 3D. Dan nggak semua gamer juga nyaman main di layar kecil atau bergantung sama koneksi internet. Kalau kamu seorang gamer casual yang main game hanya untuk hiburan ringan di sela-sela waktu kerja atau buat nostalgia main game PS2, HP sudah sangat cukup. Apalagi kalau kamu punya budget terbatas atau belum siap membeli konsol. Tapi kalau kamu seorang gamer hardcore yang pengen totalitas, suka explore dunia game dengan semua fitur canggihnya, dan pengen dapetin pengalaman 100% seperti yang dirancang oleh developer, maka konsol adalah pilihan utama. Nggak ada salahnya di antara keduanya. Yang salah adalah ketika kamu maksain
dirimu tuh main di platform yang nggak sesuai dengan kebutuhanmu lalu bisa menikmati gamenya. Jadi akankah HP bisa menggantikan konsol di masa depan? Pertanyaan ini sering muncul di komunitas gamer. Banyak yang bilang bahwa ke depan semua game akan bisa diakses lewat cloud game. Google Stadia, Xbox Cloud Gaming, dan layanan serupa adalah bukti bahwa arah industri game mulai bergeser. Tapi untuk saat ini, realitanya masih jauh dari sempurna. Masih banyak kendala seperti jaringan, input delay, kualitas visual, dan masalah lisensi. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, konsol masih akan jadi raja. HP akan tetap menjadi pendamping dan bukan pengganti. Intinya bukan soal perangkat, tapi soal pengalaman. Akhir dari semuanya adalah perangkat itu hanya alat, dan alat terbaik adalah membuatmu paling nyaman. Kamu nggak harus punya PS5 untuk disebut gamer, dan kamu juga nggak harus menolak HP hanya karena merasa kurang orisinil. Yang penting kamu itu enjoy aja. Karena pada akhirnya, game adalah tentang kesenangan, pengalaman, dan memori. Dan itu bisa kamu dapatkan baik dari HP maupun dari konsol, selama kamu tahu apa yang kamu cari. Jadi kamu tim yang mana? Tim HP atau tim konsol? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe ke teman-teman atau yang lainnya yang suka main game. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Jadi, thank you.